Dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan yang indah kembali Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat kepada setiap mereka yang mengasihi Engkau. Pagi hari ini kami kembali dikumpulkan Tuhan untuk kembali duduk bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, datang ke dalam hadirat-Mu, supaya kami sesuai dengan apa yang menjadi hakikat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Pujian-pujian sudah kami naikkan, oleh karena kami tahu bahwa Engkau bertakhta di atas pujian. Dan hari ini juga kami akan kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menjadi rema bagi dalam diri kami masing-masing, dan kami boleh menghidupinya. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan sesuai dengan tema utama, yaitu tentang soteriologi. Soteriologi memiliki cakupan tema yang sangat luas, ya sangat luas, dan ini menjadi hal yang menarik. Oleh karena di kalangan kita yang Injili, soteriologi menjadi sangat penting tentang bagaimana manusia itu diselamatkan. Ya. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa serangan terhadap keselamatan Alkitabiah itu benar-benar digerus oleh pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan juga ada di agama-agama lain. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang eksklusivisme di dalam keselamatan, dan sekaligus juga inklusivisme, inklusif di dalam keselamatan, karena keselamatan ditujukan kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Nah, pergumulan-pergumulan ini, pertentangan-pertentangan ini menjadi sangat rawan, oleh karena ada banyak hal yang jika kita tidak benar-benar bijaksana menyikapinya, maka satu hal yang harus kita pahami bahwa pandangan-pandangan yang mencoba melemahkan tentang keselamatan secara khusus di dalam Yesus Kristus ini akan membawa dampak dalam perkembangan anak-anak Tuhan di Indonesia terutama. Mengingat kita adalah masih minoritas, ya, masih 1:10 dari jumlah umat beragama di Indonesia. Jadi ketika kita menawarkan soteriologi, menceritakan tentang Injil kepada mereka, mereka yang mengaku bahwa ada hambatan di dalam pengakuan mereka tentang keselamatan itu, maka menjadi kesulitan bagi kita di dalam kalangan kita sendiri, bagaimana kita memposisikan diri untuk menjadi konsisten secara terus di dalam memberitakan Injil. Untuk itu kita akan mempelajari bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di dalam firman Tuhan di dalam masyarakat sekarang berkaitan dengan soteriologi ini. Saya akan share. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan keselamatan ini.
Nanti akan dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang berkaitan dengan tentang materi di dalam keselamatan, tetapi saya akan membahas lebih dahulu tentang sesuatu yang sedang berkembang di dalam Indonesia, yaitu bahwa keselamatan yang di keselamatan yang eksklusif maupun yang uh, inklusif. Ya, keselamatan yang eksklusif yang seperti kita pelajari dan kita akui bersama, yaitu keselamatan yang hanya melalui Yesus Kristus, ataukah sekarang yang sedang berkembang melalui paham-paham pluralisme, yaitu keselamatan adalah sesuatu yang inklusif, yang ada juga di luar Kristus. Pandangan ini di dalam kekristenan berkembang sangat luas dan sangat cepat, oleh karena dengan latar belakang konflik agama di beberapa tempat itu membuat pandangan tentang pluralisme ini menjadi populer dan menjadi tantangan. Apakah kita tetap mempertahankan keselamatan itu suatu hal yang eksklusif atau mengikuti pandangan-pandangan yang sedang berkembang yang juga diakui oleh uh, pemimpin-pemimpin gereja, bahwa keselamatan itu inklusif, bahwa ada jalan keselamatan di luar Kristus. Mereka beranggapan bahwa banyak jalan menuju Roma, artinya jalur keselamatan itu berbeda-beda. Dan ini menjadi senjata bagi mereka yang diberitakan Injil, uh, dan mereka menolak secara halus dan selalu mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Dan apakah memang begitu? Apakah memang begitu bahwa memang keselamatan itu suatu hal yang inklusif, yang ada di setiap atau di luar Kristus, di agama-agama lain? Keselamatan eksklusif biasa mengaku diri mereka sebagai orang-orang yang menganut pluralis, ya, sebagai orang-orang pluralis dengan fahamnya pluralisme yang berasal dari kata plur yang artinya jamak, bahwa tidak hanya satu, bahwa keselamatan itu tidak terbatas pada satu agama atau satu tradisi saja. Nah, pandangan ini di Indonesia banyak sekali diakui oleh tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh di dalam lingkungan kita. Ada pendeta Eka Dharma Putra, almarhum, Bapak Sumartana, Daniel Dakidai, yang selalu memproklamirkan bahwa uh, tujuannya bahwa ada keselamatan di, di luar Kristus. Nah, ini yang membuat memang uh, paham ini sedikit banyak secara jangka pendek diharapkan dapat meredam konflik-konflik agama, konflik-konflik yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang beragama tentang eksklusivisme maupun inklusivisme. Dengan mengakui bahwa inklusivisme diharapkan kita dapat menghormati agama lain, kita dapat menghargai agama lain karena di sana juga ada jalan keselamatan. Tetapi di satu sisi, inklusivisme ini justru menghancurkan atau mendegradasi keyakinan iman Kristen yang mengaku bahwa hanya ada satu jalan menuju Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan banyak sekali tokoh-tokoh pluralisme ini mengecam kaum-kaum eksklusivisme ini yang menuduh kaum eksklusif ini sebagai sesuatu yang egois. Tetapi apakah betul tuduhan mereka itu? Mari kita akan lihat. Dasar yang mereka pahami tentang inklusivisme ini
yang terambil di dalam Perjanjian Lama adalah bahwa Allah yang tetap mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka telah jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui amal ibadah. Saudara kita yang mengakui itu. Kemudian ada juga yang mengatakan di dalam agama lain bahwa keselamatan itu diperoleh melalui reinkarnasi. Jadi lahir kembali ya, mungkin lahir kembali menjadi orang-orang yang baik ya, tergantung perbuatannya dulu ya. Ini juga ada kaitannya dengan amal ibadah ya. Kemudian juga mencoba menyucikan diri melalui ritual-ritual, melalui tradisi-tradisi, menjadi seorang yang mengasingkan diri dari dunia ini. Ya. Tetapi apakah betul konsep ini? Kalau kita melihat mengapa Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka jatuh dalam dosa, ini seringkali dipakai untuk menekankan bahwa Allah itu Maha Kasih. Jika Allah itu Maha Kasih, Dia tidak akan membiarkan manusia jatuh di dalam kehancuran atau di dalam hukuman kekal nanti. Ini yang menjadi menjadi dasar bagi mereka. Dan juga mereka mengutip dari kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah berkaitan dengan pluralisme. Mereka percaya bahwa Allah juga mengakui bangsa-bangsa lain, termasuk di dalamnya adalah kepercayaan, tradisi, dan jalan keselamatan yang diakui oleh bangsa-bangsa lain itu. Dan terakhir yang paling utama yang sering diberitakan adalah yang menjadi dasar mereka yang mengaku pluralisme yang mendasari di dalam Alkitab adalah bahwa janji keselamatan selalu Allah tujukan bagi bangsa-bangsa non-Israel. Jadi memang menurut pandangan mereka tradisi eksklusivisme itu tidak sepenuhnya benar karena Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang seringkali menjadi rancu oleh karena dasar yang mereka pakai seringkali menjadi hal yang kurang tepat karena bukan itu. Kalau kita melihat membaca secara menyeluruh dalam Perjanjian Lama bahwa Allah sama sekali tidak di dalam kasus Adam dan Hawa seperti yang saya sudah sampaikan bahwa berapa banyak di antara mereka yang mengandalkan akan amal ibadah di dalam memperoleh keselamatan itu. Tetapi yang menjadi miris adalah bahwa Adam dan Hawa itu meskipun dia ada di dalam Taman Firdaus, di dalam Eden, dan dia hidup bersama-sama dengan Allah, dan pasti amal ibadahnya berlipat-lipat atau menumpuk-numpuk karena dia hidup bersama dengan Allah, tetapi karena dosa satu saja, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka harus keluar. Jadi semua amal ibadah Adam dan Hawa di dalam Taman Eden itu tidak berlaku. Apalagi amal ibadah yang dilakukan di luar Taman Eden. Ya, di dalam dunia ini pasti tidak akan pernah memuaskan hati Allah di dalam keselamatan ini. Nah, dari sini aja kita sudah jelas bahwa konsep dasar yang mereka pakai di dalam inklusivisme ini itu sangat lemah. Juga ketika dasar tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang diikuti oleh bangsa-bangsa lain, di dalam kisah selanjutnya kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain itu pun harus mengikuti tradisi hukum Taurat sebagai seorang proselit, dan mereka
menjadi pengikut agama Yahudi, meskipun mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Dan kita tahu kemudian orang Israel sangat gencar untuk meyahudikan bangsa-bangsa lain. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun propaganda atau bukan penginjilan ya, apa ya, dakwah tentang bagaimana menjadi seorang Yahudi itu sangat gencar dilakukan oleh komunitas-komunitas Yahudi ini. Dan memang benar bahwa janji keselamatan itu ada di dalam bangsa-bangsa non-Israel. Tetapi bukan berarti Allah menetapkan atau Allah mengakui jalan keselamatan yang mereka buat sendiri. Kita tahu bahwa agama-agama lain adalah agama-agama yang didasari oleh filsafat, yaitu pemikiran sendiri, ya, pemikiran manusia sendiri yang jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memikirkan hal-hal yang kudus, yang suci, maka yang terjadi adalah apa yang dia pikirkan akan selalu tercemar, kecuali kita melandaskan kepada firman Allah. Berikutnya, di dalam Perjanjian Baru, mereka melihat bahwa kaum inklusivisme ini mengakui bahwa Yesus pun mengakui atau menjalankan, mempraktikkan inklusivisme. Begitu lihat tentang kepedulian dia di dalam Matius 8 ayat 10 tentang kesembuhan tentara Romawi, kemudian dengan Yohanes 4 berkaitan dengan perempuan Samaria mencolong, kemudian Galatia 3 tentang kesetaraan semua orang di hadapan Allah. Nah, ayat-ayat ini mereka pakai untuk menjadi dasar bahwa ada keselamatan di dalam agama atau di dalam komunitas atau di dalam tradisi orang-orang lain. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, bahwa keselamatan yang dimaksudkan di dalam setiap Injil ini itu adalah berkaitan dengan keselamatan fisik, bukan keselamatan secara supranatural yang mencapai surga, ya, keselamatan yang ada suatu saat kelak, keselamatan kekal. Nah, memang Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengatakan sendiri bahwa barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu berlaku secara universal, secara universal. Dan kita melihat bahwa universalisme ini adalah bagian dari firman Tuhan, tetapi sekaligus bahwa keselamatan itu tidak seperti itu. Nah, kalau kita melihat, Bapak dan Ibu, bahwa paham-paham ini menjadi paham-paham yang sangat populer dan ada beberapa dampak yang akhirnya melemahkan kita sendiri. Misalnya tentang ketika kita masuk ke dalam jalur inklusivisme ini, maka tidak ada lagi penginjilan. Tidak ada lagi penginjilan. Karena penginjilan itu mau tidak mau adalah sesuatu yang eksklusif. Karena keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Sehingga program-program penginjilan hampir tidak ada di dalam komunitas-komunitas yang menerapkan prinsip tentang pluralisme ini di dalam keselamatan, di dalam inklusivisme ini. Sehingga itu akhirnya akan melemahkan firman Tuhan bagian lain dari firman Tuhan, yaitu tentang Matius 28. Maka itu tidak relevan lagi di dalam ranah inklusivisme ini. Itu sangat berbahaya. Kita setuju bahwa menghargai keyakinan orang lain, ya, kita setuju itu, karena itu adalah hak setiap orang untuk memeluk sebuah keyakinan. Meyakini akan sesuatu itu adalah hak semua orang, dan meskipun itu adalah sesuatu yang lucu buat kita, sesuatu yang aneh buat kita, tapi itu hak semua orang, ya, bahwa mereka meyakini sesuatu yang tidak masuk akal buat kita, itu adalah hal yang wajar, ya, hal yang wajar.
Dan kita menghormati itu sebagai bukan sebagai jalan keselamatan, tetapi sebagai uh, menjunjung tinggi hak azazi, ya, hak azazi manusia. Karena ketika seorang berkeyakinan, misalnya contoh yang paling gampang ya, bahwa ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar, ya silahkan monggo, ya silahkan. Ada yang mengatakan bahwa uh, matahari tenggelam di lumpur ketika setiap sore hari, ya monggo, ya silahkan saja mempercayai hal-hal itu, ya. Tetapi tugas kita memberitakan tentang kebenaran Injil bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, itu adalah hak kita juga untuk melakukan itu, karena ini keyakinan kita. Jadi ketika kita dituntut oleh orang lain untuk menghargai keyakinan orang lain, juga kita juga menuntut orang lain menghargai keyakinan kita. Nah, ini menjadi perdebatan yang sangat panjang, oleh karena di kalangan-kalangan teolog di Indonesia, pluralisme itu menjadi sangat populer dan sebagai satu cara untuk bagaimana menjaga negara ini aman. Itu sebenarnya tuduhan yang tidak mendasar, ya kurang kuat ya, karena konflik di Indonesia rata-rata muncul oleh karena kebencian-kebencian yang sengaja ditanamkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh orang lain terhadap kelompok yang lain. Dan kita juga merasakan hal itu, terutama di grassroots, di akar bawah, bagaimana mereka selalu mengajarkan tentang kebencian-kebencian itu, kebencian terhadap orang Kristen, kebencian terhadap anjing, ya, kebencian dengan B2, ya semua. Maaf, kebencian-kebencian ini dibangun sedemikian rupa, dan itu sudah ditanamkan sejak mereka masih kanak-kanak. Dan kasus konflik sekarang yang ada adalah konflik Palestina dengan Israel. Bagaimana anak-anak SD, anak-anak TK, ketika mereka berpawai keliling kampung, mereka membawa spanduk Free Palestine. Bagaimana anak-anak diajarkan seperti ini? Ini membuat saya bagi saya ini adalah satu kelemahan besar. Dan memang konflik itu disengaja ditanamkan dasar-dasar konflik. Dan kalau kita hidup di dalam lingkungan mereka, kita memahami sungguh bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh pengikut Kristus akan selalu mereka benci. Anak-anak tidak boleh bermain dengan mereka. Kemudian mereka menolak makanan yang kita bagikan karena makanan ini mereka anggap tercemar oleh karena kita makan makanan yang menurut mereka tidak layak untuk dimakan. Kemudian juga bukan hanya makanan, bahkan bersalaman pun mereka tidak berkenan. Dan ini adalah bagian yang menjadi keyakinan mereka. Ya, kadang-kadang kita sulit untuk mengambil posisi seperti ini. Ya. Mereka akan selalu tanya, apakah Bapak makan daging B2? Ya. Dan itu selalu ditanyakan. Gimana rasanya? Ya, kalau saya harus jujur aja, ya saya makan dan rasanya enak. Ya, dan rasanya enak. Dan mereka merasa jijik sekali dengan hal itu. Nah, itu, buat saya adalah itu satu apa ya, ajaran tentang kebencian-kebencian yang mereka sengaja bukan didasarkan kepada keselamatan, ya, bukan didasarkan kepada prinsip keselamatan. Jadi kita tidak perlu mengikuti, karena pihak dari mayoritas pun sangat gencar dengan pluralisme ini dengan tujuan untuk melemahkan kita. Tokoh pluralisme yang paling cukup terkenal di Indonesia di kalangan mereka adalah Gus Dur. Gus Dur sengaja mempopulerkan pluralisme ini supaya kita tidak lagi
melakukan pemberitaan Injil kepada mereka. Nah, ini efek-efek dampak dari pluralisme atau inklusivisme ini. Nah, sekarang bagaimana kita melihat dasar eksklusifisme di dalam Alkitab tentang keselamatan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, dia berkata kepada Thomas yang menanyakan kepada Yesus, bagaimana saya bisa melihat Bapa? Ya. Kemudian Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mau tidak mau, ini sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Ya. Dan firman Tuhan memang mengajarkan sesuatu yang eksklusif. Sejak dari perjanjian lama, bagaimana Allah memilih, menetapkan, membenarkan Abraham. Bukankah itu eksklusif? Memilih bangsa Israel itu adalah sebuah hal yang sangat eksklusif. Kenapa Allah tidak memakai bangsa-bangsa lain di dalam rencana keselamatannya? Bahkan bagaimana dia menetapkan satu ritual, satu tradisi, atau satu hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tentang kurban agung, tentang korban. Ya. Bagaimana Adam dan Hawa diajarkan oleh Allah untuk berkorban. Ada nyawa yang harus dibayar ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan praktik ini diajarkan oleh Allah kepada umat, diawali dari Adam dan kemudian diresmikan, dilembagakan di Gunung Sinai ketika bangsa Israel sedang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka praktek korban ini menjadi satu hal yang tidak dipisahkan, karena ini adalah berkaitan dengan konsep keselamatan atau sejarah keselamatan. Meskipun korban ini diambil oleh agama-agama lain, oleh keyakinan-keyakinan lain, kita tahu bahwa mereka yang menganut animisme, politeisme itu atau dinamisme itu senang sekali atau suka sekali mempersembahkan sesuatu, ya, mempersembahkan sesuatu. Itu adalah cara mereka mencoba mereka berdamai dengan yang Maha Kuasa. Itu menurut keyakinan mereka. Dan di beberapa tempat seperti di Israel zaman dulu dan kemudian di kebudayaan Inka dan Maya di Amerika Latin, itu manusia yang dikorbankan. Bahkan kita melihat bahwa Allah menuntut Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai bukti bahwa korban adalah sesuatu hal yang niscaya, yang pasti. Dan kemudian kita melihat bagaimana bangsa Israel mempraktekkan korban karena satu-satunya membayar, satu-satunya hal yang bisa mendamaikan dengan Allah adalah dengan korban itu. Dan puncaknya adalah Yesus sebagai korban agung yang harus mati di kayu salib untuk menjadi dasar keselamatan bagi seluruh dunia, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu diambil Allah karena tidak ada hal lain yang bisa memuaskan Allah, ya, selain salib Kristus. Karena perbuatan manusia tidak akan pernah mencapai standar Allah. Orang muda yang kaya yang bertemu dengan Yesus, Guru, saya sudah melakukan semuanya yang diperintahkan. Tetapi
Yesus menuntut untuk orang muda yang kaya ini menjual semua harta milik kita. Seringkali kita menentukan apa yang menjadi standar Allah yang pas untuk kita, bukan menyesuaikan dengan standar Allah bagi kita. Ya, nah kita tahu bahwa semua usaha manusia tidak akan pernah mencapai standar Allah. Perbuatan baik, hasil usaha, dan keringat kita, kebaikan kita, amal ibadah kita tidak akan pernah mencapai standar Allah untuk kita memperoleh keselamatan. Dan manusia berlomba-lomba untuk berbuat baik melalui filantropi, melalui aksi-aksi sosial, melalui banyak hal yang mencoba mereka untuk berbuat baik, menyantuni anak yatim, kemudian apalagi mendukung para janda, dan semuanya itu mereka lakukan seolah-olah ingin berkenan kepada Allah. Dan mereka melakukan ibadah sedemikian rupa, mereka datang ke gereja. Ini juga ada ya di dalam kalangan kita ya. Mereka masih merasa bahwa perbuatan baik itu menyenangkan Tuhan atau dapat membuat mereka selamat ya. Itu ada juga karena terpengaruh oleh mereka yang di luar negeri. Kita perlu mengajarkan kepada saudara kita bahwa perbuatan baik tidak akan pernah mencapai standar Allah. Standar Allah terlalu tinggi, standar Allah terlalu mulia, standar Allah terlalu kudus yang tidak mungkin dicapai dengan usaha manusia, manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang hina ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa perbuatan manusia itu seperti kain kotor saja di hadapan Allah. Jadi perbuatan manusia, amal ibadah tidak akan pernah mencapai standar Allah. Kemudian hanya salib Kristus yang bisa memuaskan Allah. Kita tahu bahwa kisah tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tahu bahwa itu adalah kisah yang sangat menggetarkan, ya, sangat menggetarkan dunia. Oleh karena apa? Dunia berubah sejak saat itu. Perwira Romawi mengatakan, sesungguhnya Yesus ini adalah anak Allah. Dan itu merupakan pengakuan yang pertama kali oleh manusia bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Dan itu diakui oleh perwira Romawi, bukan oleh bangsa Yahudi, bukan. Baru kemudian bahkan para rasul pun masih bingung, ya masih bingung. Apakah benar Yesus itu adalah anak Allah? Dan mencapai puncaknya ketika hari Pentakosta, akhirnya mereka settle bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan sejak saat itu kekristenan luar biasa berkembang, meskipun penganiayaan berjalan juga dengan berdampingan secara ketat dan secara kejam, menghambat semua pemberitaan Injil. Tetapi hanya salib Kristus yang bisa memuaskan Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yohanes dengan sangat pintar mencoba untuk mengungkapkannya di dalam Yohanes pasal yang pertama. En arche hologos. Ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat selanjutnya, dengan firman itu menjadi manusia. Di dalam keyakinan Yunani, ada yang namanya demiurge. Demiurge itu mereka membagi tingkat tentang kealahan dari hal yang paling rendah. Jadi ada jembatan antara dunia ini dengan Allah. Jadi yang paling tinggi itu bukan Theos, tapi adalah Sophia.
adalah Sophia menurut keyakinan orang Yunani. Dan kemudian sarx atau daging atau manusia itu di bawah jauh. Nah, ini yang akhirnya setiap kelompok ini terpisah-pisah dan tidak akan ada campur satu sama lain. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa jadi urutannya adalah Sophia, Theos, kemudian Logos, dan seterusnya, sampai kemudian ada level yang paling rendah itu sarx atau daging, dan kemudian perbuatan-perbuatan atau demiurge yang jahat-jahat, nah, kejahatan. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya itu firman, logos, dan firman itu bersama-sama dengan theos. Terjadi pembongkaran cara berpikir Yunani yang sangat radikal oleh Yohanes. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Yohanes terpengaruh dengan ajaran gnostik di zaman itu, saya kira itu salah betul, karena Yohanes tidak menggunakan gnostik. Yohanes tidak terpengaruh oleh gnostik, tapi Yohanes menggunakan istilah gnostik untuk menjelaskan siapa Yesus. Karena berikutnya adalah firman itu menjadi manusia. Dan itu menurut keyakinan Yunani itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Tetapi Yohanes mengajarkan, dan Yesus itulah yang terjadi. Karena apa? Menjadi korban agung bagi Yesus adalah sesuatu yang memuaskan Allah, oleh karena hanya Allah mampu dipuaskan dengan hal yang kudus dan harus ada darah. Ini dari konsep korban ya, harus ada darah dan harus suci. Makanya domba yang dipakai tidak boleh bercela, tidak boleh cacat. Itu mengaitkan dengan kesempurnaan dan kekudusan. Nah, korban yang paling memuaskan Allah bukan domba atau bukan lembu atau burung merpati atau yang lain, tetapi korban dari Yesus Kristus itu yang adalah kudus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita, dan dia mengasihi ketika kita masih berdosa, dan melalui darah di kayu salib, murka Allah di skip, ya. Murka Allah dilemahkan oleh darah Kristus. Jadi mau tidak mau, keselamatan diajarkan oleh firman Tuhan adalah keselamatan yang eksklusif. Jadi bagaimana sekarang kita? Apakah kita ingin tetap berdasarkan kepada inklusivisme atau kita berpegang pada eksklusivisme? Bagi saya, inklusivisme itu hanya tidak boleh masuk ke ranah teologi, tetapi ranah sosial saja. Kita menghormati mereka, keyakinan mereka. Tetapi keselamatan tidak ada di jalan lain. Meskipun banyak jalan yang ada kebenaran-kebenaran juga di dalam keyakinan mereka. Tetapi kebenaran itu harus merujuk kepada Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus, maka beriman kepada Yesus, maka tidak ada keselamatan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar tentang keselamatan, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan mengungkapkan lebih jauh dan lebih dalam tentang keselamatan ini. Dan selama 1 bulan kami belajar tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar tentang eksklusivisme dan inklusivisme di dalam keselamatan, rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Engkau berkarya dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, Pak. Amin. Terima kasih, Pak.